Jadi nanti Pak Ustadz akan turun Al-Masih Dajjal ini. Turun. Berapa lama dia turun? Dia akan turun selama arba'ina yauman, 40 hari. Turun dia 40 hari membuat kekacauan, kerusakan di atas muka bumi. Lalu datang Nabi Isa alaihi salam, berjumpa dia dengan Dajjal di Bab Lut. Nama tempatnya Bab Pintu Lut di Palestina. Ketika Dajjal menengok Nabi Isa, yadzubu kama yadzubul milhu fil ma'. Dia pernah menengok garam masuk ke air. Garam kasar masukkan ke air, larut. Begitulah dia meleleh menengok Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa lah yang bisa membunuh Dajjal. Pindah ramai-ramai, sudah. Merahkan tanah Palestina, sudah. Tanam pohon orkot, sudah. Bantai Irak, sudah. Apalagi? Hancurkan Masjidil Aqsa. Itu maka di bawah Masjidil Aqsa itu digali mereka terowongan, karena mereka mau Masjidil Aqsa ini nanti jatuh ke bawah. Setelah Masjidil Aqsa ini jatuh ke bawah, mereka akan membangun di atasnya namanya Temple of King Solomon. Tempel itu artinya kuil, bukan tempel ban. Temple tulisannya. Temple of King Solomon. Macam mana bentuknya Pak Ustadz? Sebentar, ku tanya sama Yahudi dulu. Google ini kan punya orang Yahudi. Tulisannya temple. Jangan kalian tulis tempe, keluar tahu. Temple of King Solomon. Ah, itu dia, tengok. Ah, itu dia. Inilah yang akan mereka bangun nanti di atas Palestina. Temple of King Solomon. Ini yang akan mereka bangun. Gambar replikanya udah mereka buatkan. Nanti setelah runtuh Masjidil Aqsa, dibangun di atasnya Temple of King Solomon, barulah turun Mesias tadi. Paham? Jelas? Setelah Mesias turun, mereka akan menguasai dunia yang luas kekuasaannya dari 2 sungai. Sungai Nil di atas, Sungai Efrat di bawah. Di mana Sungai Nil? Mesir, Afrika Utara. Di mana Sungai Efrat? Irak, Asia bawah. Mereka buat negara namanya The Great Israelian. Bahasa kitanya Israel Raya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini sebenarnya sedang menunggu. Yang sekarang ini Dajjalnya belum. Itu baru Dajjal KW9. Menghadapi Dajjal kecilnya aja pun kita udah pontang-panting, apalagi kalau Dajjal yang asli itu betul datang. Baru Dajjal Makoli yang turun, udah pusing kepala kita. Sududu kata dia. Di internet ini ciri Dajjal, yang hak kata dia berarti batil, yang batil kata dia berarti hak. Itulah kenapa kita mesti waspada. Bagaimana cara menyelamatkan kita dari Dajjal? Berjamaah. Saya senang sekali masjid kita ini sudah ramai dengan sholat berjamaah. Jangan sendirian, karena kalau sendirian akan dikhawatirkan mudah ditarik oleh rayap besi. Kita mesti bersama supaya jangan sampai ditarik Dajjal. Subuh jumpa, zuhur jumpa, asar jumpa, maghrib jumpa, isya jumpa, jumpa, nuzul Quran jumpa, Isra Mi'raj jumpa, melepas jamaah haji jumpa. Berpisah kita sedikit, Dajjal mulai mendekat. Waspadalah. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan.
kata Bang Nabi. Jadi kalau kita udah rame-rame begini, insya Allah masalah masjid ini nggak ada masalahnya. Masjid ini udah bagus, kipasnya hidup semua, AC-nya hidup semua, tapi panas juga. Kenapa? Ya karena memang musimnya lagi begitu sekarang. Terima aja, nggak usah terlalu banyak mengeluh hidup ini. Ustadz sendiri yang mengeluh, aku nggak ada mengeluh, aku cuman cerita aja. Nah, baca Quran surat Al-Kahfi malam Jumat. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah. Siapa yang baca surat Al-Kahfi malam Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, petang Jumat, adha'a lahu min nur. Allah berikan dia cahaya. Dengan cahaya itu nanti dia bisa membedakan mana hak, mana batil, mana betul, mana batil, mana bengkok, mana lurus, mana hitam, mana putih. Doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Jangan sendirian nonton internet, tengok medsos, nyasar, mati dalam kesendirian. Jangan sendirian, berjamaah. Alhamdulillah kita sudah berjamaah ramai di Masjid Al-Falah ini, penuh. Pintu sebelah kanan penuh, pintu sebelah kiri penuh, pintu belakang penuh. Cemanalah aku mau keluar nanti. Jadi nanti Pak Ustadz akan turun, Al-Masih Dajjal ini turun. Berapa lama dia turun? Dia akan turun selama arba'ina yauman, 40 hari. Turun dia 40 hari, membuat kekacauan, kerusakan di atas muka bumi. Lalu datang Nabi Isa alaihi salam, berjumpa dia dengan Dajjal di Bab Lut. Nama tempatnya Bab Pintu Lut di Palestina. Ketika Dajjal menengok Nabi Isa, yadzubu kama yadzubul milhu fil ma'. Dia pernah menengok garam masuk ke air, garam kasar masukkan ke air, larut. Begitulah dia meleleh menengok Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa lah yang bisa membunuh Dajjal. Cuman yang jadi masalah nanti, kita ini ikut Nabi Isa atau ikut Dajjal? Ikut dua-dua, pasang dua kaki namanya itu. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita insyaallah. Saya meminta kepada Allah, ya Allah, kalau bisa waktu Dajjal turun, Al-Masih turun, kalau bisa aku udah mati. Karena tak sanggup aku sampai aku salah pilih, karena dia mirip. Dia menunjuk orang mati. Ya sama imtiri, ai langit turun hujan, turun hujan. Ya ardi umbuti, ai tanah tumbuh tanaman, tumbuh tanaman. Ya mayit qum, wahai mayit berdiri tegak. Orang lumpuh diusapnya sehat, orang kusta diusapnya sehat, orang buta diusapnya sehat. Orang menyangka dia Al-Masih, padahal dia adalah Al-Masih Dajjal. Turun Nabi Isa alaihissalam, berjumpa dengan Dajjal di Bab Lut. Meleleh Dajjal itu macam garam meleleh kena air. Nabi Isa lah yang berhasil membunuh Dajjal. Nabi Isa hidup selama 40. Oh, kalau begitu dia 40 tahun. Dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan 40 tahun. Pendapat yang kedua mengatakan 7 tahun. Kenapa pendapat kedua mengatakan 7 tahun? Karena umur Nabi Isa waktu diangkat 33. Kalau meninggal umur 40 berarti 33 tambah 7, kurang 7 tahun. Yang mengatakan 40 dia pahami tekstual 40 tahun. Masalah Nabi Isa hidup 40 tahun lagi atau 7 tahun lagi nggak usah kita urus. Yang perlu kita urus berapa menit lagi ceramah ini. Tadi saya mulai jam 9 kurang 15. Sekarang sudah jam 9.30.
berarti 15 menit lagi saya ceramah. Lalu kemudian setelah 40 tahun, bisa 7 tahun menggenapkan 40, apa yang dilakukan Nabi Isa? Yukasirus salib, menghancurkan berhala salib. Wa yaqtulul khanazir, membunuh babi-babi. Wa yada'ul jizyah, menghapuskan pajak. Nah, jadi bapak ibu yang mengeluh sekarang pajak STNK, BPKB, pajak tanah, sabarlah, nanti Nabi Isa turun hilang pajak ini. Wa yada'ul jizyah. Lalu kemudian setelah itu dunia sudah adil, damai, adem ayem. Nabi Isa tidak membawa syariat baru, dia tidak membawa agama baru, dia mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai tugas misinya, Nabi Isa meninggal dunia di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dikuburkan. Setelah itu barulah orang-orang beriman yang baik-baik meninggal. Tinggallah yang jahat, hantu, setan, nyiblorong, sundel bolong, mak lampir, suster ngesot, Dracula, gondoruo, babi ngepet. Itulah yang nanti merasakan huru hara hari kiamat. Itulah makna doa kita, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya. Selamatkan aku dari azab hidup wal mamat. Mamat itu artinya mati, maka jangan panggil anak Mamat. Mamat, matilah dia. Ini kau Mamat. Min syarril masihid dajjal. Ini saya sampaikan karena memang judul yang diminta itu huru hara. Masalah apakah Dajjal sudah lahir, di mana KTP-nya, alamat, nggak usah dicari-cari. Kita fokus aja menjaga diri supaya tak terikut Dajjal. Bagaimana cara menyelamatkannya? Berjamaah, membaca zikir pagi petang, 9 zikir pagi petang. Tapi katanya zikirnya banyak, 9. Istighfar, Al-Fatihah, Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini kalau nggak kuat pegang kita ini, hanyut. Mengaji, berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru maka setanlah gurunya.